Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang membuat dan chart dan kurva S secara otomatis dengan Excel ya. Formula ini penting nantinya untuk membuat jadwal pada aktivitas apapun dan biasanya di proyek teknik sipil kita akan membuat kurva S dan schedule untuk merencanakan progres tiap aktivitas hariannya atau mingguan sehingga dapat dikendalikan oleh semua pihak dalam mengevaluasi progres kumulatifnya sampai saat itu. Ini ada kurva S yang sudah jadi ya, namun tentunya rekan-rekan perlu mengetahui bagaimana caranya. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi dari kurva S yang ada ini saya hapus, kemudian saya hapus dulu ya, biar awalnya rekan-rekan tahu. Nah, awalnya seperti ini rekan-rekan, dan di sini sebenarnya kita belum tahu awalnya. Jadi biasanya rekan-rekan dalam proyek, dalam aktivitas apapun, kita ada aktivitas atau pekerjaan ya. Saya coba di sini ada 13 pekerjaan misalkan, dan akan dimulai pada hari kapan, durasinya harian ya, yang biasanya kalau proyek itu panjang akan dibuat dalam minggu, tetapi basisnya sebenarnya harian dalam hal untuk memudahkan ini harekat, maka sering juga digunakan mingguan ya, karena dalam aktivitas ini adalah hari kalender. Jadi walaupun Sabtu atau Minggu dianggap adalah progres itu ya. Rekan-rekan sekalian, hingga dalam hal ini kita ada kolom pekerjaan ya, kemudian start, kemudian finish, dan durasi. Nah, untuk kepentingan nanti membuat kurva S ada bobot. Nah, bobot itu diambil dari mana? Nantinya adalah perbandingan dari harga ya, biaya pekerjaan terhadap biaya total. Jadi akan terlihat di sini bobotnya paling besar mana ya, sehingga totalnya harus 100%. Ya, ini harus 100%. Kalau tidak 100%, maka mesti ada yang salah itu ya. Oke rekan-rekan, untuk mengetahui ini kita pertama membuat kapan selesai jika durasinya itu dibuat ya. Saya mencoba durasi ini pekerjaan aktivitas, misalkan persiapan 2 hari, pembersihan 2 hari, beton 30 hari, pasang dinding bata 10 hari, dan sebagainya. Untuk membuat rumusnya, maka akan sama dengan tanggal dimulainya, kemudian ditambah durasinya. Karena dalam aktivitas dihitung hari itu mulai, sehingga pada saat kita tambahkan, itu perlu dikurangi 1, karena ingat rekan-rekan, misalkan 10 ditambah 2 hari akan menjadi 12, padahal kita mulai tanggal 10, 10, 11, 12, jadi nanti akan seolah-olah jadi 3 hari. Jadi karena mulai startnya tanggal tersebut, kita kurangi 1. Sehingga rumusnya akan seperti ini, sebagaimana yang ada di dokumen ini ya. Nah, kemudian kita copy aja ke bawah. Oke, misalkan seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian rekan-rekan, untuk membuat tanggal mulai di sini, kita awalnya kita hapus dulu di sini. Nah, awalnya kita masukkan pada sel start ini, sel yang ada di header pekerjaan ini, kita mulai sama dengan mulai apa? Dimulai tanggal berapa? Tanggal 10. Awalnya tentu rekan-rekan biar semula awalnya mungkin begini rekan-rekan, sama dengan kita mulai tanggal. Nah, akan terlihat yaitu pagar karena ini masalah kolom, sehingga sebenarnya kalau kolomnya kita buka itu akan kelihatan, tapi karena kolomnya dikecilin akan terlihat pagar. Nah, kenapa dikecilin? Karena ini cukup panjang dan kita akan cukup melihat harinya saja. Untuk itu, maka dari yang hari ini ya, rekan-rekan itu, bagaimana kita akan melihat cuma day-nya saja, yaitu tanggal 10. Maka kita gunakan format ya, klik ya. Kita klik, kemudian format. Dari format, klik number di sini. Ya, semula ini sudah hari, customnya ada date ya. Date. Klik custom,
ya, sorry, klik format, kemudian klik custom, kita hapus Y-nya, jadi kita butuhkan hanya DD-nya saja. Oke, rekan-rekan, nah, tanggal 10. Saya kecilin lagi, ya. Nah, karena ini saya butuh kecil format supaya kelihatan, saya ganti dengan huruf yang lebih ramping, ya, seperti itu. Kemudian tarik ke kanan, ya. Nah, kenapa rekan-rekan kita tambah satu, ya? Nah, sorry. Yang ditambah satu adalah di sini kita tambah satu hari. Nah, sehingga tanggal 10, kemudian ini dari tanggal sebelumnya ini kita tambah satu. Nah, kemudian kita tarik kanan, ya. Oke. Nah, di situ terlihat bahwa di bulan Februari ini akan selesai tanggal 28 ya ini. Nah, format terserah rekan-rekan. Dalam hal ini saya akan mencoba dengan filenya warna biru misalkan, ya. Nah, ini. Kemudian fontnya warna kuning biar terlihat lebih manis. Seperti ini, rekan-rekan. Kasihkan border biar terlihat tanggalnya seperti ini. Nah, setelah ini rekan-rekan, kita akan coba membuat formula bagaimana pada ini tergantung dan saya kecil lagi aja biar kelihatan. Oke, rekan-rekan. Selanjutnya kita klik di posisi tanggal 10 ini atau di sel 9 ini dengan rumus, ya. Rumus di sel ini, ya, yang di bawahnya 10 ini, dan rumus, ya, kita lihat sama dengan, ya, kita gunakan pakai if, ya. Jadi logika if, jika, tuliskan jika kita gabungkan n, ya, n itu menggabungkan, jika n menggabungkan, ya, semua aktivitas, ya, berarti semua aktivitas itu setelah tanggal 10. Nah, setelah tanggal 10 maka kita gunakan mulainya tanggal 10 itu di G atau di H9, ya. Nah, H9 karena ini akan dikunci pada posisi misalnya, maka di depannya kita gunakan ini ring dolar, ya, matikan. Kemudian dari sini tentunya lebih besar dari atau sama dengan karena mulainya. Mulai dari mana? Mulai dari startnya, tanggal start di sini. Nah, tanggal start di sini karena nanti akan di copy supaya posisi kolomnya tetap, kita gunakan kolom kita matikan. Ya. Ya. 9, oh keliru, rekan-rekan, yang H ini kolomnya biarin, jadi yang 9-nya ini adalah baris, jadi yang akan kita kunci adalah 9. Kemudian digabung, yaitu aktivitas sebelum finish, ya. Maka sama kita klik juga di 9, kemudian pada hanya kolomnya akan berubah, tapi barisnya akan tetap, ya. Ini lebih kecil, ya, lebih kecil atau sama dengan dari tanggal finish, ya. Nah, tanggal finish karena akan kita copy ke bawah, maka yang di D-nya ini kita kunci dengan dolar. Nah, artinya apa? Kita mencoba membuat formula ini, jika ada nilai itu, maka apa yang akan kita tuliskan? Kita tuliskan dengan bobot tersebut, ya, dibagi, ya, nilai bobot ini, ya, dibagi dengan durasi, ya. Tetapi karena ini akan dikopi ke semuanya, maka yang kolom akan tetap, sehingga perlu kita kunci, ya. E-nya juga kita kunci. Lalu lainnya bagaimana? Lainnya kita tulis 0. Ya, kita tutup kurung, ya. Kemudian kita enter. Nah, itu. Nah, kemudian kita copy ke semuanya, ya, ke semua kolom
baris dan kolom yang ada di aktivitas ini. Nah, di sini akan terlihat rekan-rekan, mungkin rekan-rekan akan terlihat daun seperti ini. Nah, dari sini kita juga bisa membuat apakah mau putih seperti itu atau di sini kita buat apa? Jika lebih besar ya. Nah, di sini jika lebih besar daripada 0, ya, jika lebih besar 0, mau warnanya seperti apa? Rekan-rekan bisa custom di sini. Bisa yang lebih besar dari 0, maka nilainya filenya misalkan ya mau warna krem ya misalkan atau merah. Ini kalau kita berikan ini otomatis warnanya likely seperti ini. Ya. Nah itu jadi ini akan seperti itu rekan-rekan. Jadi nilai di atas 0, di atas greater 0 ya akan otomatis seperti itu. Nah, di atas tergantung kita isinya di sini. Kalau di atas 0, nah akan seperti itu. Oke rekan-rekan, sudah terlihat di sini isinya rekan-rekan. Nah supaya lebih maka saya coba di sini akan gunakan font yang lebih ramping, kemudian hurufnya kecil saja. Mungkin saya bisa aja nilainya 6 ya. Nah misalkan itu biar lebih kecil. Lalu rekan-rekan, kalau rekan-rekan mau mengubah misalkan ya warnanya teksnya ya, hitam ya, kembali di sini ya, dari format ini ya kemudian greater ya jika lebih dari 0 kita pilih di sini kalau mau lihat ini ada pilihan-pilihannya custom ya jika custom rekan-rekan bisa pilih ya filenya mungkin warna ini kemudian fontnya ya mau dipilih dengan warna hitam misalkan ya. Maka tinggal nah hurufnya rekan-rekan tadi sudah kepilih di sana ya pakai italik atau terserah fontnya juga sudah dipilihkan makanya ini tidak habis tinggal seperti ini rekan-rekan kemudian ini oke ya setelah oke rekan-rekan bagaimana menghilangkan sel-sel yang isinya 0 supaya tidak terlihat maka kita blok juga di sini di highlight ya di highlight kita pilih yang sama dengan jika nilainya sama dengan 0 kita pilih di sini ya di custom ya filenya putih ya white ya jadi bikin white kemudian rekan-rekan pilih numbernya atau fontnya di sini juga putih sehingga akan terlihat bersih rekan-rekan. Nah, kemudian rekan-rekan ini oke. Nah, bagaimana mengembalikan cara selnya supaya otomatis rekan-rekan juga bisa dengan cara border di sini kita tambahkan di sini ya semua kita pilih seperti ini bisa juga ya. Atau pada garis tengahnya kita gunakan ini bisa. Nah seperti oke rekan sudah terlihat rekan-rekan jadi ini kita membuat cat secara otomatis ya jadi kalau kita misal merubah misalkan ya kemudian kita rubah 4 hari ini akan bergerak sendiri kemudian atau kita mulainya di sini kalian akan mundur ya mulai tanggal 15 misalkan ya maka dia akan otomatis bergerak begitu. Nah di sini akan memberikan ya kemudahan kita dalam membuat jadwal dan Gantt chart. Lalu ini adalah pembuatan Gantt chart. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat kurva S, rekan-rekan. Nah, untuk membuat kurva S tadi
sudah kita tahu, jadi bobot ini nanti akan kita pelajari di sesi RAB itu ya, penyusun RAB ya. Jadi lagi intinya, jadi bobot itu diambil rupiah. Jadi misalkan awalnya saya insert dulu ya awalnya. Jadi awalnya misalkan di sini ada biaya ya, saya. Nah, ini kan biaya ya yang dalam R rupiah ya. Klik kita Alt Enter supaya di bawah. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ya, misalkan ini ya, nilainya persiapannya telah 200.000 misalkan ya. Saya gunakan format ya, gitu ya. Nah, kemudian pembersihan misalkan ya 300.000. Nah, kalian misalkan 1.500.000 misalkan. Nah, kita kopikan formatnya ke bawah ya. Nah, misalkan ini seperti ini ya. Patahan pondasi misalkan 4.500.000, misal sembarang aja ya. Saya begini ya. Kemudian beton misalkan 15.700.000 misalkan saja. Nah, 15 pasang dinding misalkan 12 ya. Tambah 1 12 misalkan ya. Itu jendela 56. Nah, misalkan kita isikan ini untuk uji coba saja ya rekan-rekan, 2 juta misalkan 3.500.000 misalkan, lantai misalkan 5. Nah, kelebihan gitu ya, ya sama kira-kira 2.500.000 ya. Misalkan saja ya listrik misalkan 2.400.000. Nah, cat misalkan ya misalkan 1.500.000. Nah, itu atap misalkan 5 juta. Nah, misal gini, maka ini kalau kita jumlahkan ya, kita jumlahkan otomatis ya, besarnya 61 juta misalkan ya. Nah, ini kan untuk membuat bobot akan sama dengan ya, nilai biaya ini ya, dibagi dengan totalnya. Nah, karena saya copy, maka untuk pada pembaginya di sini kita kunci dengan F4 atau kita berikan string dolar-dolar pada kolom dan barisnya. Sehingga, nah, supaya karena di sini sudah persentase, di sini kita tambahi 100 kali. Nah, 100. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy bawah. Nah, ini total akan otomatis juga 100. Nah, gitu. Nah, ini otomatis akan berubah, rekan-rekan. Jadi, dan demikian rekan-rekan, kita sudah bisa mengetahui posisi jadwalnya. Sekarang akan membuat kurva S, rekan-rekan. Nah, untuk membuat kurva S, kita di sini ada baris rencana progres saat ini ya. Saat ini artinya sesuai dengan hari, atau kalau nanti dalam minggu, silakan minggu. Nah, kita jumlahkan rekan-rekan pakai sum ya. Ini sum total ya, dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita tarik ke kanan sampai pada batas akhirnya, seperti itu. Nah, untuk kumulatif ya, kita
mulai dari startnya adalah 0 rekan-rekan. Kita bolehkan tulisan 0 atau enggak usah, enggak apa-apa. Nah, sama dengan kita tuliskan sebelum, jadi dari posisi progres tersebut ditambah dengan sebelumnya. Relatif sebelumnya adalah 0. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, akan sama dan kemudian kita bisa copy, ya, tarik ke kanan, dan mestinya harus akan dengan 100. Ya. Jadi akan sampai 100 rekan-rekan. Nah, ini akan terlihat rekan-rekan. Saya betalin. Nah, jadi posisinya adalah jadi nilai sebelumnya, ya, nilai kumulasi sebelum ditambahkan dengan bagian atasnya. Dari sini rekan-rekan kemudian kita akan membuat kurva S-nya. Ya. Untuk membuat kurva S, rekan-rekan bisa blok rekan-rekan. Ya. Ini saya biar tetap di tengah. Kita blok. Ya. Mulai dari mana? Mulai dari 0 di sini rekan-rekan. Jadi ini kalau kita tuliskan 0 bisa juga. Jadi mulai dari 0 sampai 100 ini. Nah, kita blok seperti ini. Kemudian kita insert. Ya. Insert, kita pilih chart. Yang kita pilih pada Morse Cutter Chart. Nah, kita pilih pada grafik yang ini rekan-rekan. Sebenarnya boleh seperti ini untuk bisa mengetahui ini apa masing-masing noodle pada proses tersebut. Tapi akan lebih halus, ya. Kita gunakan scatter with smooth line itu ya. Kita gunakan scatter with smooth line. Oke, kemudian kita klik dari sini, sudah terlihat rekan-rekan bisa dihapus semua yang ada teksnya di sini. Catnya kita hapus, ya. Kemudian kita hapus ini ya. Nah, posisi kita klik di sini, ya. Kita hapus pada filenya ya. Jadi kita hapus filenya ya. Kita hapus filenya. Format chat area kita klik, kemudian filenya kita no fill ya, kemudian bordernya juga no border. Ya. Oke, kita klik di sini udah. Nah, tapi kalau kita lihat kan ya, mungkin bisa saya klik ya. Saya taruh di bawah di sini biar kelihatan ya. Saya blok yang lain ini menjadi putih biar kelihatan rekan-rekan. Nah, saat ini saya tarik dulu ke bawah. Nah, di sini masih terlihat ada garis-garisnya rekan-rekan. Jadi garisnya ini kita coba hilangkan. Kita klik pada garis vertikalnya kita hapus. Kita klik garis horizontalnya kita hapus. Ya. Kemudian aksisnya juga kita hapus, ya. Nah, masih sudah tidak terlihat, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah kurva S ini formatnya sudah kita hapus, lainnya kemudian juga baik aksis maupun posisi ordinat, maka sudah jadi. Tinggal kita pilih ya. Nah, untuk bisa mengoptimalkan, kita bisa tarik optimal pada garis batasnya ini ke tepi. Ya, tepi. Bawahnya juga sama ke tepi. Nah, kemudian rekan-rekan dapat ya
kenapa ini tidak bisa masuk ke atas? Karena posisi kita lihat, kita klik kanan, kemudian kita lihat format aksesnya sebenarnya. Format aksesnya tadi posisinya masih belum 100, jadi bisa lebih 110 ya. Jadi kalau kita undo balikan lagi, ya rekan-rekan, terlihat rekan-rekan nanti bisa saya lihatkan. Nah, kita tarik ke bawah dulu, rekan-rekan, biar terlihat. Nah, di sini 120, rekan-rekan. Nah, supaya awalnya kita menjadi 100, kita klik kanan, format aksis, kita pilih di sini 100. Oke. Nah, itu jadi 100, kemudian pada horizontal kita pilih di sini sebenarnya tidak masalah, tapi untuk bisa memastikan ini jumlahnya nyampe pada batas berapa hari di sana, karena kita hitungannya tidak 1, 2, 3 ya, kan gitu. Jadi posisinya kita bisa opsionan ini. Nah, untuk bisa mempetkan bisa saja kita di sini 45 hari misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu terus selanjutnya kita hapus di sini, ya kita hapus juga tanggalnya, ya. Nah, kemudian kita pada garisnya kita hapus semua di sini, ya. Nah, kita optimalkan, ya, seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan tadi untuk supaya transparan, maka filenya kita pilih no file, bordernya juga kita pilih no border. Dari sini saya kelihatan, saya lainnya tak pilih. Nah, di sini masih terlihat ada garis, ya, kita hapus. Ya. Nah, kemudian dapat kita optimalkan, ya. Kita tarik ke atas. Rekan-rekan dapat memilih garisnya ini dengan warna, ya, warna merah, kemudian ininya bisa kita besarin juga, itu ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa taruh dari sini pada start, ya. Startnya adalah dimulai dari bawah itu ya, pada atas bawah dulu itu ya, mulai dari nolnya. Kemudian kita tarik ini sampai pada batas. Nah, nah ini rekan-rekan artinya hasil dari pembuatan kan chart secara otomatis dan kurva otomatis sudah terbuat itu ya. Jadi ini tentunya akan memudahkan rekan-rekan dalam membuat proyek. Jadi tidak secara manual dibuat ya sehingga ini bisa akan aktivitas. Nah, di sini terlihat tanggalnya ada string-string. Jadi ini tadi karena posisi kolom yang tidak kita bisa besarin ini ya. Jadi width-nya mungkin bisa kita lebarin dikit gitu. Nah, seperti itu. Posisi biaya kalau kita mau kolom ini kecil, jadi rekan-rekan dapat membuat seluruh kolom ya, supaya otomatis lebarnya ya, maka kita dapat di sini ada tanda format ya, kemudian kolom di sini auto fit ya. Nah, kenapa ini panjang? Karena ini posisinya melebihi. Jadi kalau ini mau dibuat, kita buatkan pada posisi merger ya, gitu.
merger. Sehingga ini bisa kita optimalkan seperti itu. Nah, posisi ini bisa tidak ada, bisa kita hide juga bisa, itu ya, supaya lebih samping tergantung kebutuhannya rekan-rekannya. Bahkan biaya ini pun bisa kita hide juga bisa. Sering kadang untuk tampilan di dinding proyek ya, kadang biaya sering tidak munculkan gitu ya. Tapi ini dalam tutorial ini untuk memudahkan. Nah, bobot ini supaya desimalnya hanya 2 saja, kita klik format ya, nomor capital. Nah, kemudian di number ya, kita di sini pakai number di sini ada desimal 2, gunakan format ini. Oke. Nah, jadi posisi seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk baris di sini karena terlalu tebal tidak sama, rekan-rekan bisa klik ya, kemudian more tadi garis kita pilih mau pakai yang lebih kecil di sini, posisi di tengah. Klik. Nah, ini sudah jadi rekan-rekan, jadi posisinya sudah jadi rekan-rekan. Ini 100 ya, fontnya. Nah, demikian rekan-rekan. Jadi ini pembuatan Gantt chart dan kurva S sekaligus secara otomatis dengan Excel. Mudah ya, tetapi rekan-rekan perlu mengingat tadi rumusnya. Nah, untuk bisa mengerti rumusnya, ya, saya mengingatkan ya rumus di sini ya tadi. Ya, jadi rumusnya dapat kita lihatkan di sini ya. Ini yang ada di sel berikutnya. Maksudnya di sheet berikutnya. Jadi ini saya copy ya, biar mudah saja. Nah, kenapa copy nggak bisa? Karena ini adalah komen ya. Ini komen. Nah, komen ini sebenarnya tergantung sheet yang akan kita masukkan. Nah, kalau rekan-rekan nulis di sini nggak bisa karena posisinya ini ketutup dengan, jadi ini kita, nah, jadi ini dapat kita turunkan dulu posisinya, posisi kurva S. Ya. Nah, kita posisi komen, insert comment ya. Awalnya seperti itu rekan-rekan. Kita perbesar ya. Nah, silakan nanti rekan-rekan kalau mau dikembangkan per minggunya berapa bisa di atasnya ya. Minggu berapa ataupun berapa ya. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, jadi secara otomatis ini dapat kita tuliskan bagi berikut rekan-rekan. Jadi langkahnya rekan-rekan jadi tadi ya kita klik kursor pada header, header yang ada di posisi 10 ini ya. Jadi di set 10 makanya tulisan tadi tulisan 10 ya. Jadi saya klik lagi di sini, nah ini ada 10 ya. Supaya kelihatan saya show aja dulu ya.
kita lihatkan di ini ya, kemudian uh, nah, nah, jadi setelah kita tuliskan jadi posisi di ini jadi di posisi kliknya, jadi posisi klik di sel awal, jadi dalam hal ini ya pilih ini, pilihkan kursor pada sel ya, sel awal ya, awal start project, itu dalam hal ini adalah H10 ya, H10. H10. Kemudian tuliskan formula pada H10 ya tadi. Formulanya if jika pada tadi H9 lebih besar daripada C10, C10 adalah posisi awal start gitu ya. Gitu. Kemudian digabung dengan aktivitas durasi lebih kecil daripada finishnya, maka tulislah bobot itu sendiri, bobot ini dibagi dengan durasinya. Nah, kemudian kita copy ke seluruh sel ini, ya. Nah, setelah itu tadi masih tertulis, kita kembalikan pada format dengan condition ya, condition tadi untuk memilih tadi, jadi memilih seluruh selnya ya. Tadi kalau kita mau gunakan warna apa ya di sini. Nah, sebenarnya batas sampai di sini ya. Misalkan dari sini kita gunakan sel tadi. Jika lebih besar daripada ya, lebih besar daripada ini, kita mau pakai warna apa? Nah, tadi rekan-rekan dan memilih ya dengan custom ya. Custom fill-nya apa ya? Pakai hijau boleh, mau pakai kemudian fontnya atau nomornya di sini mau kayak hitam ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini tadi karena di awal kita ini formatnya masih 0, jadi harusnya lebih besar dari koma. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, kira-kira itu. Demikian rekan-rekan, pada pertemuan ini mudah-mudahan dengan waktu yang pendek ini rekan-rekan dapat membuat untuk memudahkan pekerjaan dan sipil kita. Terima kasih rekan-rekan, semoga bisa membantu. Jika ada pertanyaan, dipersilakan rekan-rekan.